Senin 14 Desember, pihak keluarga pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan gugatan pra-peradilan ke Polda Metro Jaya. Dan untuk mengelaborasi perkembangan kasus penghasutan kerumunan yang menjerat Rizik Syihab, kita terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di Polda Metro Jaya. Ya, selamat pagi Dika. Bagaimana perkembangan penyidikan Rizik Syihab? Bukti-bukti apa saja yang dimiliki oleh polisi terkait penghasutan dan melawan petugas yang dijeratkan kepada Rizik Syihab? Ya, selamat pagi Maggie dan juga Rizky. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak Minggu dini hari lalu, Rizik Syihab dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Diduga ia melanggar pasal 160 KUHP dan juga 216 KUHP yang merupakan tindak penghasutan, dan ini juga terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan saat Maulid Nabi beberapa waktu lalu yang diselenggarakan oleh pihak dari Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Dan kepolisian tentunya juga memiliki bukti-bukti yang menguatkan mengapa Rizik harus dilakukan penahanan dan dijerat dengan pasal 160. Ini adalah pasal yang berbeda yang ditujukan kepada 5 tersangka lainnya, karena 5 tersangka lainnya hanya dijerat dengan pasal pelanggaran protokol kesehatan dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Sementara untuk Rizik Syihab sendiri dalam pasal 160, ancaman hukumannya adalah maksimal 6 tahun penjara, dan itu yang menjadi landasan pihak kepolisian harus melakukan penahanan. Yang pertama adalah karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, dan yang kedua untuk menghindari tersangka menghilangkan barang bukti. Dan terkait dengan upaya pra-peradilan dan juga penangguhan penahanan, jika kami mengacu kepada keterangan dari pihak kuasa hukum dari Aziz Yanuar, menyatakan bahwa memang benar bahwa pihaknya hari ini pada Senin 14 Desember 2020 akan mengajukan penangguhan penahanan dari pihak keluarga yang juga nantinya akan dikuatkan oleh penjaminan dari sejumlah pihak. Di antaranya adalah beberapa orang dari anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat dari lintas fraksi yang diklaim juga akan turut memberikan penjaminan dalam penangguhan penahanan yang rencananya akan diberikan atau disampaikan pada hari ini. Namun kami masih belum mengetahui detail pada pukul berapa nanti pihak keluarga akan tiba di Polda Metro Jaya. Dan Maggie serta Rizky, hal terbaru yang ingin kami sampaikan dari perkembangan kasus yang memang juga terkait dengan Rizik Syihab adalah pada malam hari tadi atau pada dini hari tadi, pada Minggu malam sampai Senin dini hari, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya bersama dengan penyidik dari Barreskrim Polri melakukan olah TKP atau rekonstruksi terkait dengan baku tembak yang akhirnya menewaskan 6 pengawal Rizik dari Laskar Front Pembela Islam di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 50 di kawasan Karawang, Jawa Barat. Dari 40 lebih adegan yang direka ulang di 4 tempat kejadian perkara, dapat disimpulkan bahwa memang sempat terjadi aksi saling kejar-mengejar kendaraan dari pihak kepolisian dengan sejumlah kendaraan yang dikemudikan oleh pengawal dari Rizik Syihab dari Laskar FPI, mulai dari kawasan Sentul sampai ke kawasan Karawang di Jawa Barat. Dan di kawasan Karawang di bundaran Hotel Novotel, di sana sempat terjadi saling menyalip dan kendaraan Chevrolet abu-abu yang ditumpangi oleh 6 orang pengawal dari Rizik Syihab sempat menabrak mobil petugas yang diisi oleh 4 orang. Dan kemudian di TKP berikutnya juga terjadi baku tembak, dan kemudian di kawasan Karawang Timur, di kawasan kilometer 50 ruas tol Jakarta Cikampek, para pelaku berhasil dilumpuhkan, dan kemudian sempat dilakukan penggeledahan terkait dengan barang bukti apa saja yang bisa didapatkan oleh pihak kepolisian. Di antaranya adalah senjata tajam berupa samurai, lalu kemudian juga di sana ditemukan senjata api beserta dengan sejumlah pelurunya, lalu juga ditemukan ponsel dan beberapa barang lain. Dan ketika para pelaku atau terduga pelaku dari FPI ini tengah diamankan ke dalam mobil, diketahui dalam reka ulang tersebut ada upaya untuk merebut senjata yang dimiliki atau dipegang oleh petugas, dan kemudian petugas kepolisian melakukan penembakan terhadap para
anggota dari Laskar FPI ini sebanyak 6 orang, dan akhirnya kita tahu bahwa 6 orang tersebut tewas pada 7 Desember 2020 lalu. Dan kami masih terus menunggu keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya maupun juga dari Mabes Polri, karena memang penyidikan ini dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya dan juga dari Barreskrim Polri untuk mengetahui detail dari hasil olah TKP yang dilakukan sejak Minggu malam sampai Senin dini hari tadi. Kembali ke Anda. Ya, baik, Mahardika Utama melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.